Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News tanggal 24 Mei 2023. Semoga Anda dan kita semua ada dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat, nah, tetap bersyukur dalam menjalankan dan melanjutkan aktivitas kita, kehidupan kita. Oke, kami di sini akan menyampaikan eh, stock review atau review saham ya untuk hari ini, ya, dengan didahului oleh dua pernyataan. Yang pertama, pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, jadi do your own research ya, karena apa yang kami sampaikan di sini berbagi informasi dan pengetahuan yang kami miliki. Kemudian pernyataan yang kedua adalah no conflict of interest, tidak ada benturan kepentingan. Bahwa hingga hari ini 24 Mei 2023, kami tidak sedang memiliki saham yang kami review hari ini, jadi kami tidak mempunyai benturan kepentingan. Oke, kita lanjut saja langsung ke saham yang akan kita review di sini adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk dengan kode saham SMGR ya. Atau kita baca saja SI ya. Kita baca saja nanti SI. Oke, PT Semen Indonesia Persero Tbk sebelumnya bernama PT Semen Gresik Indonesia Persero Tbk. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. Merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN yang pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia (BI) dengan kode semen dengan kode emiten SMGR. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai BUMN, porsi saham PT Semen Indonesia Persero Tbk saat ini 51,01% milik pemerintah RI dan 48,99% milik publik. Menguasai pangsa pasar nasional dan jangkauan pasar regional. Perseroan berupaya menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. Perkembangan arah bisnis serta menjawab tantangan yang dihadapi perseroan ke depan. Pada tanggal 11 Februari 2020, Perseroan berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi misi dan nilai baru agar dapat mewakili layanan atau produk perseroan yang semakin berkembang. SIG adalah semangat baru perseroan bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan. Go Beyond Next yang hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional. SIG berkomitmen menjadi bagian dari penciptaan sustainable living yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang, serta terus menjadi BUMN kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, demikian profil dari SI ya. Oke, kita tahu SI ini bisnis intinya adalah industri semen ya, industri semen, dan SI ini termasuk eh, perusahaan semen terbesar di Indonesia, apalagi jika sebagai BUMN ya, karena beberapa BUMN dimiliki BUMN dalam industri semen dimiliki oleh SI ya. Salah satunya yang sempat
kuasai asing adalah kita tahu namanya sebelumnya adalah Holcim ya, atau kode sahamnya SCMB ya. Oke, jadi ini adalah salah satu perusahaan raksasa dalam industri semen di Asia Tenggara minimal ya. Oke, kita di sini menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Jadi semua data dan informasi diolah dari sini dan juga dari hal-hal lainnya ya. Tapi yang utama adalah dari stockbit.com dan tradingview.com. Kemudian kami ajak Anda untuk melihat corporate action yang terdekat ya, karena memang tahun ini atau bulan ini adalah bulan-bulan dividen. Oke, ternyata dividen sudah dibagi ya. Ex-date-nya tanggal 4 Mei 2023 yang lalu ya. Bahkan sudah dibayarkan di tanggal 17 Mei 2023. Dengan dibagikan dividen ini, biasanya dividen ini adalah melambangkan atau mencerminkan harga saham eh, ketika dividen belum dibagikan atau ketika laporan keuangan terbit ya. Jadi artinya untuk kedepannya SI ini akan merupakan ya pergerakan harga baru ya hingga nanti di closing 2023 ya, tanggal 31 Desember 2023 ya, atau mungkin hari bursanya sebelum itu ya, karena bisa tanggal 31 Desember itu libur ya. Oke, jadi merupakan hari baru ya, artinya bisa menjadi titik awal untuk investasi SI ya. Oke, sekarang kita lihat saja karena Q1 sudah berakhir, kita lihat eh, eh, Q1 laporan keuangannya atau laba bersihnya ya, langsung saja ke laba bersihnya Q1 ya, kuartal 1 ya, karena dividen sudah dibagikan untuk laporan keuangan 2022 ya. Kita lihat Q1-nya 2023. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa terlihat sebenarnya dari tahun ke tahun ya Q1-nya ya, secara diperbandingkan setiap tahun meningkat ya laba bersihnya ya. Laba bersih Q1 2023 583 miliar ya, naik dibandingkan dengan Q1 2022 yang sebesar 533 miliar. Jadi positif ya, setiap tahun laba bersihnya naik ya. Jadi SI selalu mencetak laba ya. Tentu saja karena sudah dibagikan dividen, eh, laba bersih tahun 2022 pasti naik ya. Atau bisa saja sih kita lihat, coba kita lihat dulu ya. Oke ya, naik ya. Jadi secara tahunan ya laba bersih SI naik ya setiap tahunnya, dan secara kuartalan ya yang terupdate ya, yang berdasarkan laporan dari SI ya, labanya selalu naik ya. Jadi artinya ketika kita invest di perusahaan yang labanya selalu naik bertumbuh ya, tentu itu hal yang positif untuk menjadi passive income atau investasi untuk kedepannya. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan. Kita coba bandingkan SI dengan perusahaan lain. Oke, di sini SI tidak dibandingkan dengan industri semen ya. Ada Antam, Kras, dan Inco. Jadi saya coba masukkan eh, salah satu emiten saham, terutama yang swasta ya, bukan punya pemerintah, yaitu Indosemen ya. Karena industri semen yang terbesar selain SI ya, apalagi untuk swasta adalah Indosemen. Sedangkan untuk industri semen lainnya eh, yang sudah TBK adalah ke mayoritas BUMN ya dan anaknya SI ya. Dan kalaupun ada semen merah putih dia baru ya, jadi kurang ini ya, kurang cocok kita bandingkan. Sekarang kita bandingkan
SI dengan Krakatau Steel, Inco, Vale ya, dan Indosemen, Tunggal Perkasa, Tunggal INTP ya, Indosemen ya. Saya lupa nama panjangannya ya. Namun kita hanya lihat perbandingannya saja ya. Oke. Kita akan lihat pertama adalah current price earning ratio-nya ya, baik yang disetahunkan maupun 12 bulan terakhir ya, 12 trailing month ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan SI ini hanya lebih mahal sedikit daripada Inco ya. PI-nya 17,83 annualized dan untuk yang 12 bulan terakhir ada di 16,59. Sedangkan Inco di 11,03 dan 17,89 ya untuk PI-nya ya. Sedangkan untuk industri semennya, saingannya INTP cukup mahal ya, relatif lebih mahal dari SI ya. 25,03 dan 18,30 dapat Anda lihat di screen-nya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke price to book value atau PBV-nya ya. SI itu PBV-nya 0,93 ya, jadi termasuk kecil ya secara umumnya ya. Sedangkan INTP 1,86 kali ya. Oke, sedangkan Inco saja juga masih lebih mahal ya, 1,76 kali ya. Jadi di sini SI dan Inco bersaing ya, saling unggul ya. Oke, kita masuk ke net profit margin. Net profit margin kuartal terakhir ya. SI itu net profit marginnya 6,29 ya, 6,29% ya. Ya kalah sedikit dengan INTP 8,75 ya. Sedangkan Inco yang terbesar di sini 27,03. Adapun Krakatau Steel minus ya, tidak menghasilkan profit margin. Selanjutnya kita masuk ke return on equity ya. Return on equity 12 bulan terakhir SI itu ada di 5,6% ya. Sedangkan INTP ada di 10,19% ya. Oke, mengenai INTP kami juga sudah pernah review ya. Dapat Anda lihat di channel ini ya. Kemudian kita masuk ke dividen ya. Dividen itu hanya bisa dibagikan jika untung, dan kalaupun untung belum tentu RPS memutuskan pembagian dividen ya. Jadi tadi kita lihat bahwa latest dividen ex date-nya SI itu 4 Mei 2023 sudah berlalu. Jadi dengan asumsi ceteris paribus kemungkinan dividennya akan dibagikan di sekitar bulan Mei tahun depan ya. Oke, sekarang kita masuk ke cash from operation. Apakah SI ini mampu menghasilkan cash dari operasionalnya ya? Untuk 12 bulan terakhir, SI ini sanggup atau mampu menghasilkan cash dari operasionalnya. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya, SI hanya kalah dengan Inco. SI menghasilkan cash itu 6,05 triliun ya. 6,05 triliun lebih ya. Inco itu 6,75 triliun lebih ya. Sedangkan INTP kalah ya dibanding SI sebagai apple to apple atau head to head sebagai industri sesama industri di industri semen ya, sama perusahaan di industri semen ya. Kesimpulannya untuk secara fundamental SI ini sangat kuat ya, sangat kuat ya, sangat kuat. Eh, Ya bisa kita katakan jauh lah dari kata bangkrut ya, karena dia juga BUMN tapi kinerjanya juga sangat baik ya. Jadi risikonya minim ya. Risikonya minim apalagi jika Anda berinvestasi di dalam jangka waktu yang lebih panjang ya. Karena dia tahun ke tahun ya, paling tidak tadi kita lihat 6 tahun terakhir ini dia selalu menghasilkan laba dan labanya selalu meningkat. Begitu juga ketika kita lihat kuartal dari tahun ke tahun ya, dengan asumsi ceteris paribus tentu saja labanya secara tahunan juga kita asumsikan akan naik ya, karena kita proyeksi akan naik ya, karena
secara kuartalan dia naik, secara tahunan dia juga naik. Ya, tentunya dengan asumsi ceteris paribus. Oke, itu untuk fundamentalnya. Sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan indikator volume linear regression, moving average MA5, dan juga commodity channel index ya. Oke, kalau kita perhatikan ya, SI ini ya, eh, dia sedang bergerak ya, dari garis tengah ya, di garis tengah, dan sempat mengalami downtrend ya, downtrend ya. Oke, kita bisa lihat ya. Namun sudah menurut kami sudah presin ya dengan apa namanya dividen yang kemarin dibagikan. Jadi SI ini akan bergerak dengan harga baru, dan kalau kita lihat ya di commodity channel index ini bahwa garisnya eh, sedang naik ya, sedang naik ya, kalau kita perhatikan ini sedang naik ya sampai di garis tengah ya. Jadi artinya kami melihat, dan di sini juga candle hijau ya. Kami melihat bahwa SI ini akan melanjutkan penguatan ya, paling tidak dalam waktu eh, singkat ya. Let's say lah ya 3 atau 2 sampai 3 bulan ke depan ya. Oke. Jadi di sini kami melihat bahwa area belinya dapat dilakukan. Saya perbesar saja ya, perbesar saja biar langsung kelihatan. Oke, ya. Oke, kalau kita lihat ya di sini bahwa dia bergerak di bawah garis tengah ya, garis tengah dari kanal regresi dan sedang berusaha untuk naik ya. Sedangkan commodity channel indexnya dia sudah mantul dari garis tengah ya, dari garis tengah dia mau ke arah atas ya, jadi berpotensi untuk melanjutkan atau memulai kenaikan ya. Di area beli yang dapat dilakukan dengan manajemen risikonya adalah di 5.775. Artinya selama harga SI ini di atas 5.775 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya, dengan eh, manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian jika harga SI tembus di bawah 5.775 ya. Jadi Anda tinggal lihat risk rewardnya ya, dan potensi percentage eh, proyeksi dari kenaikan harga ya, kenaikan harga. Karena di sini kami melihat bahwa SI ini sedang berusaha ya, di sini sudah memotong MA5-nya dan sedang berusaha untuk menembus garis tengah kanal regresi dan juga mau di atas dari MA5-nya ya, maupun average 5. Jadi paling tidak target harga terdekat ya bisa di harga 6.125 ya, target harga yang terdekat 6.125. Tinggal di hitung risk rewardnya ya, Anda beli di atas 5.775 ya, 5.775 dengan target harga di 6.125 ya. Tentu saja Anda bisa beli all in dari manajemen cash Anda ataupun Anda cicil ya. Jadi kembali pernyataan disclaimer, kami tidak untuk mempengaruhi Anda ya. Semuanya menjadi tanggung jawab Anda dan pilihan Anda sendiri. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan subscribe, dan mungkin juga berbagi kepada yang lain. Terima kasih, karena berbagi adalah hal
Berbagi yang positif adalah hal yang baik ya, karena sama-sama bisa menikmati benefitnya ya, keuntungannya. Mohon tetap dukung kami dengan nonton, berikan like dan subscribe untuk channel ini ya, dan materi-materinya ya, karena dengan begitu akan menambah semangat kami bahwa apa yang kami sampaikan boleh diikuti ya, maksudnya ditonton, didukung ya, dengan apa yang Anda lakukan itu, dan apa yang Anda lakukan itu juga free of charge ya, tidak akan biaya ya. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.